Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bahasa bukan soal bahasa. Juz 30. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia dalam kurung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berpaling dan bermuka masam. Kenapa? An ja'ahul a'ma. Datang kepada beliau orang buta lagi miskin. Coba. Maaf ya, biasanya kalau kita sedang berkumpul dengan orang-orang pembesar ya, para tokoh, orang-orang yang terpandang, tiba-tiba datang orang miskin menyapa, kadang kita merasa nggak enak itu. Kita sedang fokus nih. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang fokus mendakwahi tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tiba-tiba datang orang buta lagi miskin lagi. Siapa dia? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Buta lagi miskin, coba bayangin. Jadi udah fisiknya kurang, sosialnya kurang. Nah, Nabi otomatis sebagai manusia biasa ya, tentu merasa terusik dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Karena apa? Nabi sedang fokus. Bukan beliau berarti langsung menolak kedatangannya, tapi nanti dululah kalau bahasa kita. Aku sedang fokus nih sama orang-orang besar. Yang tujuannya orang-orang besar ini kalau dapat hidayah itu bermanfaat, karena para tokoh, kita tahu deh kalau para tokoh itu pemuka namanya. Kalau dia dapat hidayah kan dia akan nyuruh anak buahnya kan untuk apa? Untuk memperbaiki dan seterusnya. Tetapi Allah tegur di sini. Ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa dia tidak tahu, Nabi Muhammad SAW, bahwa kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu ingin apa? Mensucikan diri. Maksudnya tazkiyah, mentazkiyatun nufus, bertanya tentang Islam, apa itu Islam dan seterusnya. Ingin diajarkan tentang apa? Islam. Tetapi Rasulullah SAW malah berfokus kepada orang-orang kafir Quraisy yang notabene dia nggak pengen Islam. Mana yang lebih prioritas? Orang yang sedang lapar kita kasih makan atau orang yang kenyang? Orang yang lapar lah. Kita kasih makan orang yang kenyang, Mas, walaupun hidangnya enak, nggak akan pernah berkesan. Tapi kalau Mas kasih orang yang lapar, walaupun secangkir air, itu berkesan. Sering saya ceritakan kisah dari Bani Israel, seorang wanita pezina loh, melihat anjing sedang menjilati tanah. Maksudnya apa dia? Kehausan. Turun dia ke sumur dengan terompahnya. Kalau dahulu terompah tuh pakai kulit, digigit dengan mulutnya. Perempuan tersebut turun, kemudian kasih minum anjing. Dengan sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Dua kemungkinan. Mungkin dia bertobat di akhir hayatnya, atau dia membawa dosa di depan Allah, tapi karena kebaikan dia, kelembutan hatinya, Allah berikan maaf. Seperti yang kita sedang kaji tentang, atau sering kita ulang-ulang masalah tauhid, bahwa Allah akan ampunkan dosa seseorang selain syirik. Dosa besar termasuk selain syirik. Allah ampunkan dia, kemudian Allah masuk dalam surga. Lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihat di antara sifat Allah Maha mensyukuri. Alias setiap hamba Allah yang pandai bersyukur untuk dirinya, untuk orang lain, Allah akan balas sifat syukur tersebut oleh zat yang Maha Syakir, Maha bersyukur, ya, Asy-Syakur, ya. Dan Allah beritahukan dalam Al-Qur'an, wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Syukur dengan hatinya, syukur dengan lisannya, syukur dengan anggota badannya. Dan hakikat syukur, kata Imam Ibnu Qayyim ta'atul mun'im. Hakikat syukur itu, hakikat orang bersyukur adalah orang yang tunduk taat kepada zat yang telah berikan nikmat. Contoh yang paling ringan, datang waktu sholat, kita sholat, itu kita hakikatnya orang bersyukur. Tapi datang sholat kita leha-leha, santai-santai, nantilah, itu bukan orang bersyukur. Walaupun lidahnya terus alhamdulillah, tapi antara alhamdulillah dengan badannya nggak connect. Tuh, ada orang cuma lisan aja tapi nggak ada perbuatannya. Tetap berjudi, tetap berzina, tetap minum khamar, tetap bohongin orang, tetap nonton yang porno misalnya, atau yang maksiat, atau yang, itu dia walaupun lidahnya alhamdulillah tapi badannya enggak. Maka Allah beritahukan wa qalilu min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Ya. Makanya doa kita setiap pagi dan sore? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Iya.
Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa ingat. Karena kalau orang ingat Allah, dia akan punya koridor. Misalnya dia ingin bermaksiat nih, dia ingat Allah, dia akan berhenti pasti dari maksiatnya. Rata-rata orang-orang yang belum remeh itu lupa sama Allah. Orang yang melanggar itu lupa. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang mukmin itu berzina dalam keadaan mukmin, tidaklah orang itu berzina dalam kondisi mukmin, tidak. Karena apa? Iman sempurna dia sedang hilang dari diri dia. Alias dia nggak ingat Allah, putus hubungan dengan Allah. Maka dia apa? Merasa sendiri, atau merasa nggak ada yang lihat, atau merasa punya kesempatan, akhirnya dia melakukan dosa maksiat. Dia lupa sama Allah. Ya, tapi tak kalau dia ingat Allah, dia akan punya rem. Oh, ini nggak boleh. Itu sifat orang beriman. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman sekalian, ingin memberitahukan bahwa Rasulullah SAW itu tidak tepat sikapnya terhadap Abdullah ibnu Umi Maktum. Tidak tepat sikapnya, ya. Karena apa? Karena ini orang datang untuk menerima hidayah, membuka hatinya. Sementara beliau menyuguhkan hidayah kepada orang-orang yang nutup hatinya. Ya. Wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Atau dia akan diberikan nasihat, diingat-ingatkan, itu bermanfaat buat dia. Karena sifat orang beriman ya, kalau diingatkan atau diberikan nasihat, orang beriman tersebut sangat berterima kasih. Itu sifat orang beriman. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar ayat Al-Quran atau hadis-hadis atau ada yang nasihat kita, itu kita merasa senang. Itu ciri orang beriman. Tapi kalau kita diceramahin, dinasihatin, kita nggak senang, itu bukan sifat orang beriman. Ya. Apa Allah katakan apa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berilah peringatan, berilah nasihat, arahan, ya, wejangan. Fa inna dzikra, karena namanya nasihat, peringatan, tanfa'ul mu'minin. Itu bermanfaat orang beriman. Karena apa? Ada yang ngingetin. Coba deh kalau Mas nyasar gitu ya, salah jalan, di depan ada jurang. Mas, di depan jurang Mas senang nggak, bersyukur nggak? Terima kasih Pak, kalau nggak saya pasti kena celaka nih. Itu ya, orang senang. Nah, itu sifat orang beriman. Kalau berikan peringatan, dia alhamdulillah, terima kasih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah SAW, dan itulah dikatakan seorang nabi itu maksum apa? Tak kala beliau jalan ke kiri atau ke kanan tidak lurus, langsung diturunkan ayat. Bukan hanya kasus ini, contohlah kasus lagi apa? Surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan dalam rangka untuk mencari keriduan istri-istrimu? Ini kisahnya berbeda, ya, yaitu tentang madu yang Nabi minum di tempat istri-istri yang lain, sementara sampai ke tempat Aisyah dan Hafsah, mereka membuat suatu apa? Sebagai manusia biasa, ya, kecemburuan terhadap para istri. Akhirnya mereka mengatakan bau magofir. Setiap Nabi datang, ini bau magofir. Bau apa magofir? Akhirnya Nabi SAW untuk menyenangkan istri Aisyah, beliau dan Hafsah, Nabi katakan, aku tidak akan pernah minum madu lagi. Turun ayat itu. Karena apa? Rasulullah qudwah bagi kita. Kalau seandainya madu diharamkan, kita juga nggak boleh minum madu. Ya, karena apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah ada secara umum, kita pun nggak bisa. Ya, apa-apa yang dihalalkan secara umum buat Rasulullah, kita pun dihalalkan, kecuali yang bersifat khusus. Ya. Pernah dengar nama seorang Imam Bukhari? Siapa dia? Di antara hasil karyanya apa? Kitab Sahih Bukhari. Setinggi-tinggi kitab dan sesah-sah kitab setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Sepakat seluruh ulama dunia dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Jadi Imam Bukhari namanya tertinggi. Allah sudah abadikan nama beliau. Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Beliau orang terpilih untuk membela hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau tahu nggak Mas? Beliau itu diminta untuk ngajarin anak-anak pembesar gubernur Bukhara. Kalau kita melihat Bukhara dahulu masuk negeri Khurasan namanya. Khurasan itu belahan bagian timur dunia ini. Kalau sekarang Bukhara itu masuk pecahan, atau sekarang khususnya masuk ke negara Uzbekistan. Dahulu Uni Soviet pecahannya, sekarang Rusia.
Nah, sekarang lebih spesifik lagi, itu masuk ke negara Uzbekistan. Dari sana Imam Bukhari asalnya, orang Uzbekistan. Jadi beliau bukan orang Arab. Dan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Muslim bukan orang Arab, orang Timur. Bisa dipahami insyaallah? Tapi karunia Allah luas, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya. Nah, beliau Imam Bukhari ini diminta sama gubernur atau pemerintah, ya, orang besar, ya, di Bukhara agar Imam Bukhari membawa kitab hadis Sahih Bukharinya yang beliau catat selama 16 tahun keliling dunia mencari hadis itu. 16 tahun loh, bukan 16 hari, 16 tahun. Beliau keliling dunia mencari hadis. Untuk mengajari khusus, kelas khusus. Kelas apa? Khusus. Ini permintaan pembesar ya. Sebuah negara, sebuah petinggi di negeri tersebut untuk ngajarin anak-anaknya saja. Terjadi nggak perbedaan ini pemisah? Iya. Kata Imam Bukhari, nggak bisa saya. Kalau mau anak-anak gubernur datang ke masjid saya kajian. Mengkhususkan apa? Buat orang-orang besar, anak-anak gubernur. Imam Bukhari nggak mau. Saya nggak mau rendahkan ilmu saya. Beda kalau diminta, tolong dong nasihatin anak-anak saya. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi ini mengajarkan khusus intensif gitu. Anak gubernur, ya. Pak Aryan anak gubernur bukan? Bukan ya. Kalau anak gubernur saya nggak boleh datang. Itu khusus. Orang besar. Imam Bukhari nggak mau. Akhirnya Imam Bukhari pun apa? Diintervensi lah kalau bahasa kita sekarang, dikucilkan. Akhirnya beliau keluar dari negeri beliau, dari Bukhara itu ke Samarkand. Ya, tidak jauh dari Bukhara, dan beliau akhirnya berdoa kepada Allah. Beliau juga dikucilkan oleh para ulama, tertuduh dengan tuduhan yang enggak benar. Di saat itu terjadi apa? Tuduhan sedang menebar bahwa Al-Quran ini yang disebarkan fitnahnya oleh orang-orang filsafat Mu'tazilah kalau bahasa ilmiahnya, bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Bukhari tertuduh itu. Jadi dari kalangan ulama Imam Bukhari dikucilkan, dari kalangan pembesar negeri Imam Bukhari dikucilkan. Akhirnya beliau keluar dari Bukhara menuju Samarkand. Perjalanan antara itu beliau berdoa sama Allah, ya Allah, sesungguhnya bumi itu sempit bagi saya, faqbidni, maka wafatkan saya. Beliau wafat di malam Idul Fitri. Maka beliau pun mengeluarkan keringat badannya beraromakan minyak kasturi. Berhari-hari ya, kuburan beliau tuh mengeluarkan aroma itu. Sejak beliau meninggal barulah terangkat kitabnya ke permukaan, para ulama mengkajinya, mempelajarinya, dan semua sepakat. Siapa sih Imam Bukhari itu, teman-teman? Imam Bukhari itu diantaranya murid Imam Ahmad. Kenalkan Imam Ahmad bin Hambal. Itu diantara muridnya. Bukan Imam Ahmad bin Abi Du'ah. Bukan. Ahmad bin Abi Du'ah itu tokoh itu Mu'tazilah itu. Itulah yang memenjarakan Imam Ahmad selama 3 dekade itu. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Nah, itu diterapkan para ulama, nggak mau. Ya, ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Kalau mau kajian tuh di masjid. Ataupun kalau mau di hotel silakan, tapi free, siapa aja boleh datang. Itu, jangan berbayar. Tapi apa mungkin pihak penyelenggara akan mengundang orang miskin dengan makanan mewah? Siapa yang nanggung biayanya? Ya kan? Demikian juga muridnya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud. Ya. Suruh ngajarin anak-anaknya. Nggak boleh, nggak bisa kalau itu. Kalau mau datang ke masjid saya akan ajarkan. Seperti yang lain juga mendapatkan ilmu. Nah, jadi nasihat saya, di zaman ini zaman fitnah masalahnya. Orang itu keluar dari manhaj, metode bagaimana dahulu para ulama salaf itu mengajarkan ilmu. Banyak melenceng. Sekarang itu lebih mendominasi retorika, penampilan, banyak macamnya lah. Termasuk ini diantaranya, membuat segmen-segmen tadi. Kan sekarang musim-musim liburan nih, yuk kita buat yuk kajian bersama liburan. Itu semua intinya duit. Di belakang layar itu semuanya itu
duit semua, rupiah semua di belakang layar itu semuanya. Makanya kenapa Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala sangat menentang itu. Kenapa? Di balik layar itu semuanya uang, tebar kurban. Di balik itu semua para pedagang kambing dan sapi yang memberikan motivasi si Ustadz, ayo Ustadz angkat tema supaya orang gemar berkurban. Nanti kalau ada yang pesan ke saya aja, nanti Ustadz saya kasih berapa persen dari hasil itu. Mungkin terjadi, sangat mungkin. Ustadz kan bukan malaikat. Ustadz suka uang, Ustadz suka perempuan, Ustadz suka kedudukan, kecuali orang yang ikhlas. Tapi sedikit, ya. Tebar Al-Quran. Nanti Ustadz, kita terbitkan Al-Quran 1 juta Al-Quran. Nanti Ustadz dapat sekian deh. Siapa yang menjadi pendompleng atau siapa yang akan menjadi bumpernya? Ya Ustadznya nanti. Karena kalau orang biasa ngomong didengar nggak? Enggak. Kayak saya ini ngomong, siapa saya yang akan didengar? Tapi kalau satu ternama, follower 1 juta, 2 juta, 3 juta, antum harus Al-Quran tebar. Mana lebih bagus, menebar ilmu atau menebar Al-Quran? Ilmu. Coba banyak orang punya Al-Quran di rumah. Mas punya Al-Quran nggak? Tapi paham nggak isinya? Belum. Paham. Tapi kalau tebar ilmu di rumah tuh bercahaya, rumah tuh hidup. Apalagi, minta maaf, banyak ustadz-ustadz yang kita nggak tahu apakah lurus manhaj akidahnya. Semata-mata hanya penampilan, kemudian ungkapan-ungkapan yang mirip. Nah, kita harus tahu. Kenapa? Karena para ulama dahulu mengkaitkan belajar agama itu dengan ilmu itu dengan agama, ya. Mereka para ulama mengatakan inna hadal ilma dinun, ya. Sesungguhnya ilmu ini agama kalian loh. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian tuh harus betul-betul teliti, betul-betul cek siapa dia, dari mana datangnya, siapa gurunya, bagaimana akhlaknya. Agar apa? Agar kalian tidak salah dalam membina. Nih, waktu Mas Ari bangun bangunan ini saya tanya, pondasinya kuat nggak? Dibagusin nggak pondasinya? Atau asal-asalan aja? Pasti dibagusin. Karena itu asas. Kalau kita asal ngambil, kita nggak tahu, asal ambil aja, maka agama kita pun terbentuk dengan asal-asalan itu. Kita harus tahu siapa guru kita, dari mana asal datangnya, siapa dia, sama siapa dia belajar, harus tahu. Kenapa? Kita sedang membangun, membina agama kita melalui orang itu. Inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu, nauzubillah min zalik, jangan sampai kajian pembelajaran agama hanya sebagai semata-mata khazanah ilmiah, perbendaharaan aja, nggak ada tatbik amal, nggak ada apa? Tatbik, penerapan amalnya nggak ada. Hanya semata-mata pengetahuan, knowledge aja, nggak ada, aplikasinya nggak ada. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kita cuma tahu, tapi kita nggak amalin. Seperti apa? Keledai yang membawa kitab-kitab, tapi nggak ngerti apa. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa sih cuma ngomong aja, nggak ada prakteknya? Sangat besar kebencian Allah engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tuh nggak ngamalkan. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala setiap kali mendapatkan satu hadis langsung praktek. Maka dahulu ulama salaf kalau baca Al-Quran, lam yujawizu asra ayatin, mereka tidak melewati 10 ayat dalam Al-Quran sampai mereka paham. Padahal mereka orang Arab loh, paham, betul-betul paham apa ini maksud ayat ini, bagaimana penerapannya dan seterusnya, hukum-hukumnya bagaimana, paham mereka, ya. Kemudian mengerti, paham, kemudian apa? Menggabungkan antara pemahaman dengan apa? Amal. Itu yang nggak ada sekarang.
Itu yang nggak ada. Orang ngerti tapi yang mau diamalin. Banyak aja alasannya, beginilah begitulah, banyak aja footnote-nya, begini begitu. Padahal kita tahu langsung kita amalin. Kalau nggak apa? Kena kita tersebut. Kayak saya ini bahaya sekali saya posisinya loh. Bahaya sekali saya posisinya. Karena apa? Kalau saya nggak benar habis saya. Ya walaupun Mas nggak tahu, tapi kalau tahu, ya nggak sembarangan agama itu, berat agama itu. Jadi kita beragama itu bukan untuk apa? Bukan suhro, cari ketenaran atau mendapatkan uang, apalagi kedudukan, mansib. Enggak. Para ulama dulu jauh Mas, jauh. Kalau Mas baca kita para ulama, kisah para ulama, jauh. Kita mah bayang-bayang aja nggak dapat. Mereka dikasih uang, dinar mata uang emas, dapat dibagiin habis. Ada yang nggak mau ambil, dilempar ke atas loteng. Diuji, coba lihat lagi masih ada nggak? Masih ada, hitung, kurang nggak kurang. Di atas loteng lempar uang itu. Nggak butuh duitnya, nggak butuh duit. Bukan berarti dia manusia yang nggak butuh makan, tapi dia nggak mau dari situ. Dia mau dari hasil dia bekerja supaya apa? Supaya nanti dia tuh nggak berat dalam menyampaikan kebenaran. Karena biasa orang yang disubsidi, orang yang mensubsidi salah, dia nggak berani ngomong. Aduh besok kalau saya ngomong nggak disubsidi lagi. Iya, nggak boleh seperti dalam agama. Kalau salah kita ingetin, ya. Berat ya sama sekali. Jadi kita harus ingat nih teman-teman ya, belajar itu untuk diamalin, sekecil apapun. Makanya ada seorang ulama sekarang, Syekh pengajar Masjid Nabawi ya, Al-Utsaimin, itu pengajaran Masjid Nabawi. Beliau punya kitab namanya Ta'zimus Sunnah, ya, atau kita para ulama ya, artinya mengagungkan sunnah, ya. Dan banyak kisah ya, kisah nyata ini di zaman Rasulullah SAW. Ada orang makan tangan kiri. Nabi katakan jangan makan tangan kiri. Aku nggak bisa kalau nggak makan tangan kiri. Akhirnya tangan kanannya stroke, nggak bisa ngangkat. Ya, ada ulama yang ngingetin, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Jika salah seorang antara kalian bangun tidur, ya, maka hendaklah cuci tangannya 3 kali. Sama juga menghirup istinsar, menghirup air ke hidung 3 kali atau sekali, ya. Karena kata Rasulullah SAW, li'annaka la tadri aina batat yaduk. Karena engkau nggak tahu tanganmu semalam itu tidur di mana. Orang kan nggak bisa pastikan orang tidur, karena dia ngomong apa, bahkan ada yang berjalan orang tidur, nggak ada yang tahu. Kata dia, aku tahu tanganku di mana tidur. Maksudnya apa? Dia meremehkan sunnah. Pas dia bangun, tangan dia ternyata sudah masuk ke duburnya segini. Karena apa? Dia meremehkan. Jadi hati-hati loh, benar-benar itu pasti terjadi. Ya, makanya kita jangan pernah meremehkan sunnah sedikit apapun. Kalau kita belum bisa menjalankannya, minta ampun sama Allah. Jangan remehkan. Ya, jangan. Apalagi dibully sunnah itu, pasti celaka. Pasti celaka. Ya, karena apa? Datang dari Allah semuanya itu. Sunnah Rasulullah SAW itu Allah yang beritahukan. Ya, itu juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini kembali kepada materi tadi ya, dalam soal abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaqna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa wah, aku udah cukup semua, tapi Nabi fokus, jangan tinggalin orang itu. Ini ada orang apa sejak kejadian itu? Sejak kejadian turunnya tersebut, setiap kali ada Abdullah ibnu Umi Maktum. Mas tahu nggak siapa beliau ini? Ini salah satu muazin Rasulullah. Ada 3 muazin Rasulullah. Bilal bin Rabah, Abu Mahdhurah, ini dia orangnya. Abdullah ibnu Umi Maktum. Akhirnya setiap kali datang Abdullah ibnu Umi Maktum, madza turid? Nah, kata Nabi, Anda ada butuh apa? Nabi langsung sambut. Ada kebutuhan apa? Ada yang bisa saya bantu nggak, wahai Abdullah? Setiap kali dia datang langsung Nabi apa? Senyum dan langsung memberikan apa?
khidmat beli, maksudnya ada nggak sesuatu? Ada sesuatu nggak yang perlu saya bantu? Coba bayangin. Nih kita harus hati-hati mas. Jadi belajar ilmu harus lihat siapa orang itu. Sebagaimana kata para ulama, inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Kalian sedang membangun agama kalian dari orang itu. Lihat orang itu siapa, dari mana datang. Nggak boleh sembarangan. Bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, tanya tetangganya, tanya istrinya, tanya anaknya, tanya orang tuanya, tanya kerabatnya. Itu orang itu benar nggak? Ya, karena apa? Ahli rumah tersebut tahu tentang suaminya atau istrinya itu seperti apa. Ya dia lebih tahu dong daripada orang lain. Itu tanya, gimana dia itu? Bisa nggak diambil ilmunya? Itu. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Apapun alasannya. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Kasih aja peringatan. Karena engkau ya Rasulullah SAW hanya sosok orang yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyimpang, bagi orang yang taat, mubasyir, memberi kabar gembira. Lasta alaihim bimusaytir. Engkau bukan orang pemaksa loh. Ayo pokoknya kamu, enggak gitu. Kalau kajian itu sampaikan aja dengan cara hikmah, bijaksana, tidak intervensi, terbuka. Kajian itu biasa aja kajian ilmiah, kan ilmu semua isinya. Setiap kali diucapkan, ini mas boleh, ini dasarnya mas. Ini mas nggak boleh, ini dasarnya. Sudah. Adapun nanti dia mau berubah enggak, Allah yang ngasih hidayah. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Abu Thalib apa kurangnya sama Rasulullah SAW? Sejak usia 12 tahun sampai masa kenabian ke Rasulullah. Mendengar pendeta Bukhairah, ini seorang Rasul, ini seorang Nabi, cepat bawa pulang. Waktu beliau berdagang ke negeri Syam ke utara. Kalau dilihat sama orang Yahudi akan dibunuh dia. Aku tidaklah melihat pohon, gunung, melainkan merunduk kepada Rasulullah SAW. Langsung Abu Thalib bawa pulang Nabi Muhammad. Bisa usia 12 tahun ke atas. Dan Abu Thalib tahu ini ponakannya seorang Rasul, seorang Nabi. Oleh karena itu beliau pasang badan di Mekah. Siapa yang mengganggu Muhammad akan berhadapan dengan aku dulu. Makanya Nabi Muhammad ingin sekali di akhir hayatnya Abu Thalib untuk memberikan hidayah. Situ ada Abu Jahal, sahabat dia yang kafir. Ya ammi qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi itu ada temannya dia yang buruk. Satu akhirnya masuk Islam. Ya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan, suatu kalimat uhaju biha indallah. Ya. Aku akan berhujah nanti di hadapan Allah dari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah yang kau ucapkan. Apa kata temannya? Yang tanya Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama ayahmu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW? Nabi katakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata pamannya apa? Lebih memilih agama nenek moyang. Mati di atas kekafiran. Turunlah ayat apa? Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad SAW tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Abu Thalib Nabi cinta loh. Nggak pernah Nabi mengucapkan, ada hadisnya mencela Abu Thalib. Enggak, orang beliau yang membela Islam. Nah di sini pelajaran yang banyak. Hati-hati kita bela Islam tapi kita sama sekali nggak ada peran dalam Islam, nggak masuk ke sana. Seperti lilin nerangin orang tapi kita kebakar, nauzubillah. Jangan sampai. Masuk Islam. Pamanku masuk Islam, segera aku akan berhujah dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti dari kiamat bahwa engkau adalah Muslim. Tapi turun ayat itu. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah. Jadi kalau mas di keluarga nih majemuk ya, ada yang taat, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang begini gitu, semua hidayah Allah. Tugas kita apa? Ya kita amalkan, jaga hidayah kita. Nah salah satu yang membesarkan hidayah, yang menguatkan hidayah, ya semakin orang tunduk taat, kajian tauhid. Kajian tauhid menjadikan kita betul-betul hamba Allah.
Makanya Allah janjikan bagi hamba-hamba Allah yang betul-betul mewujudkan tauhid, perwujudan yang sebenarnya. Orang yang bertauhid dengan sebenarnya, dia taat, dia tinggalkan dosa maksiat. Apalagi dosa-dosa besar, dosa kecilnya dia berupaya tinggalkan. Betul-betul dia jaga. Ini orang sepertinya apa? Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mewujudkan tauhid benar-benar, dia akan Allah berikan rasa aman. Allah akan berikan hidayah dan dia enggak campur adukan dengan kesyirikan iman mereka. Allah janji akan memberikan kepada orang tersebut petunjuk dan aman. Aman dunia akhirat, petunjuk dunia akhirat. Jadi harus kuat seorang hamba itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian tauhid itu harus diperbanyak karena ini yang akan bisa merubah seseorang. Dengan tauhid kita nggak perlu loh pakai CCTV, pakai security, nggak perlu. Aman mas lempar uang ke belakang nih, 1 gepok. Tahun depan masih ada. Kalau semua sekitarnya bertauhid, itu bukan uang saya. Tapi kalau nggak bertauhid, Masya Allah, besi tebal segini, ya di tempat penyimpanan uang, digerinda sama dia, ya, karena nggak tahu apa nomor PIN-nya, digerinda sama dia. Subhan, itu hebatnya tauhid. Jadi membentuk orang tuh betul-betul sadar dia itu hamba Allah. Dan dia akan macam-macam. Tahu semua akan dibalasi. Kalaupun lolos nih dari mata dunia, dia akan lolos dari Allah. Yakin gak itu, Mas? Yakin gak? Hah? Mas macam-macam nih. Alhamdulillah Mas Ari nggak lihat. Ya, teman-teman nggak lihat. Tapi Mas bisa lolos dari Allah nggak? Gak akan bisa lolos dari Allah. Mau lari kemana aja? Ya, aku pengen tinggal di planet ini, nggak bisa. Tetap kena azabnya, kena siksanya. Ya, karena apa? Allah adil. Penjahat Allah akan siksa. Kecuali Allah rahmati dia dengan rahmatnya. Orang taat ya berhak mendapatkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian sebetulnya harus diperbanyak. Karena apa? Dengan itu masyarakat akan berubah total. Lihatlah bagaimana masyarakat di zaman Rasulullah SAW. Terbentuk masyarakat yang kok bisa begitu ya, nyaman aslinya. Kenapa? Dibina oleh Rasulullah SAW. Dikuatkan hatinya. Orang tuh dikuatkan hatinya dulu sebelum fisiknya. Banyak orang keras keker, tapi keropos hatinya. Ada orang ringkih banget, tapi kuat hatinya. Hatinya dulu kuatkan. Waktu sudah kuat, dia akan bisa kuat menghadapi berbagai macam ya sesuatu yang datang. Dikuatkan dulu hatinya. Lihat para sahabat tatkala berhadapan dengan musuh, Allah kuatkan hatinya. Tapi orang kafir rontok hatinya. Orang Persia, orang Romawi, walaupun besar, pedangnya besar, hancur hatinya waktu berhadapan dengan orang beriman. Goncang hatinya tatkala berhadapan dengan orang beriman. Tapi orang beriman Allah kuatkan hatinya, sehingga dia dengan mudah bisa mengalahkan musuhnya. Lihat orang yang besar gemeteran, gak bisa megang sesuatu. Tapi yang kecil lincah, dia akan mudah dengan mengalahkan yang besar tersebut. Dikuatkan hati, ya. Makanya sampai Allah bersumpah dengan 7 sumpah, ya. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yakshaha, was-samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. 7 sumpah loh. Allah bersumpah 7 kali. Demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi, demi jiwa. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dan sungguh rugi orang yang mengotor dirinya sendiri. Makanya orang bertauhid dia akan jaga itu. Nah kalau dia bermaksiat, kalau Allah mau, Allah siksa dulu sampai bersih, tapi dia nggak kekal dalam neraka. Dalam hadits Itsban radhiyallahu an, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah haramkan api neraka, tidak tersentuh. Bagi siapa? Orang yang muwahhidnya mukmil, yang sempurna. Ali siapa? Dia taat, tunduk kepada Allah, nggak maksiat, nggak dosa besar, nggak dosa kecil. Tapi kalau ada muwahhid, dosa besar dia, nauzubillah, belum sempat tobat dia mati. Tahta masyiatillah. Sebagaimana firman Allah yang sering kita ulang dalam surah An-Nisa,
48 115 innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa syirik, tetapi Allah ampunkan selain syirik dosa-dosa kecil, dosa besar. Ya, siapa yang melakukan kesyirikan dia tahu itu syirik, dia mati bawa syirik, Allah ngampuni. Alias kalian neraka, auzubillah min dzalik. Tetapi Allah akan ampunkan dosa selain syirik, dosa kecil, dosa besar. Bagi siapa? Lima yasha. Siapa yang Allah kehendaki. Nah, saya bacakan hadis bitokoh ya. Masih ingat hadis bitokoh? Hadis seorang itu membawa catatan 99 catatan dari awal sampai ujung matanya semuanya dosa. Udah dia pasrah dah. Ini asal lah udah. Semuanya dosa. Satu catatan semua dari awal sampai akhirnya dosa. Ada 99 catatan. Terkenal dengan hadis bitokoh. Hadis catatan satu catatan. Kata Allah, engkau punya kebaikan di sisi kami. Dikeluarkanlah catatan tersebut. Tulisannya la ilaha illallah. Tadi ya Allah. Sehebat apa tulisan tersebut? La ilaha illallah. Maka ditimbanglah. Ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah mengalahkan semua beratnya dosa-dosa dia 99 catatan. Ini seperti hadis qudsi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya benda Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis hasan sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi di kitab sunannya. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi namanya. Allah berfirman, hai anak Adam, ya, sekiranya engkau datang dari kiamat kepadaku dalam kondisi engkau tidak mensekutukan diriku, tidak buat syirik kepada diriku, dan engkau datang membawa dosa sepenuh bumi. Kau tadi cuma catatan kan? Sekarang sepenuh bumi loh, lebih dahsyat lagi. Untuk apa? Mubalaghah. Saking banyaknya dosa, bumi ini penuh dengan dosa dia. Kemudian kau datang kepadaku dalam kondisi tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Nggak minta ke kuburan, nggak minta ke pohon keramat, nggak minta ke jin, ke dukun, apapun ustadz yang lainnya segala macamnya. Ya, tidak minta kepada malaikat. Dia hanya minta sama Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Akan aku datangkan ampunan sebesar bumi juga. Lihat luasnya rahmat Allah, luasnya kasih Allah. Nah, kaum muslimin sekarang coba mas, di luar sana kita lihat deh, masuk rumah ada macam-macam bacaan-bacaan, masuk rumah bahkan ada foto-foto sebagian ulama-ulama, biasanya kebanyakannya tuh Syekh Abdul Qadir Jilani, supaya apa? Barokah rumahnya, ya kan gitu kan? Habib-habib banyak, supaya barokah, ya banyak kan? Kita ngomong real ya, tujuannya subhanallah, padahal dia menghafal surat Tabarak Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah. Berarti dari mana keberkahan datang? Dari Allah. Kenapa minta keberkahan Allah? Buktinya orang yang menikah didoakan apa sama kita? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah ya mas pernikahannya mas, dalam kebaikan. Berarti kan Allah yang ngasih, bukan manusia. Apalagi telah mati manusianya, nggak bisa apa-apa. Nah itu banyak saudara kita, masyarakat kita. Makanya perlu kajian tauhid itu penting sekali. Orang akan bersandar kepada apapun bisa kepada Allah. Tetap berikhtiar, ikhtiar yang Allah cintai lagi Allah ridhoi. Ya, berusaha usaha yang Allah cintai lagi Allah ridhoi. Tidak melanggar koridor-koridor rambu-rambu syariat. Oh, enak sekali mas, Islam itu subhanallah, ringan loh. Subhanallah, kalau orang ini konsep ini gampang. Kita tuh kalau hidup jadi orang jujur aja udah. Paling gampang sekali. Jadi orang benar aja dah pokoknya hidup, itu gampang. Tapi walaupun kita hebat-hebat, ada orang-orang nggak benar, pasti susah. Susah hati kita, susah hidup kita, masyarakat nggak senang dan seterusnya. Ya, jadi orang baik aja hidup nih, taat aja sama Allah. Udah,
mudah. Allah senang, manusia senang. Ya. Apalagi kalau Allah sudah cinta sama seseorang, udah aman hidup dia. Ya, dicintai oleh malaikat. Cintai oleh malaikat. Ya. Udah senang. Walaupun kita nggak terkenal, nggak jadi masalah. Tapi nama antum terkenal di sisi Allah. Ini hambaku yang taat. Walaupun di mata manusia, siapa itu? Nggak kenal siapa dia. Gitu. Rasulullah tersebutkan orang seperti itu. Ya. Orang yang kalau secara penampilan ya penampilan biasa ya, bukan orang-orang itu. Tapi lau aqsama Allah, kalau dia bersumpah demi Allah, la abarrah, langsung Allah kabulkan. Coba bayangkan. Padahal dia nggak dikenal. Kalau ketok pintu, oh mas siapa ya, dari mana ya, nggak dikenal. Ya, kalau minta syafaat, lam syafa' kata Nabi. Maksudnya meminta suatu pertolongan karena ketidaktenarannya atau ketidakterkenalnya ditolak. Ya, padahal butuh nih, karena nggak terkenal, nggak tenar, dia ditolak. Oh mas, maaf mas. Ya. Tapi kalau bersumpah nama Allah, la abarrah, langsung Allah kabulkan. Saking apa? Dekat sama Allah. Saking kenal dekat sama Allah. Nah, di antara yang bisa kita dikenal sama Allah ini, di antaranya duduk di majelis ilmu. Ya. Di majelis ilmu, ya. Rasulullah SAW bersabda ya, majtama' qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Ini walaupun bukan musala ya, hanya tanah di luar saja ya, tapi kita harapkan keberkahannya ya. Yatluna kitabullah, dia bacakan Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, dia pelajari itu, bukan hanya baca. Tadaros, tadabbur, ta'ammul, tafakur, tadzakur. Ya. Dia pelajari apa sih maksudnya ya? Nah, itu. Makanya kita baca tuh ayat kan, Mas ngerti enggak maksudnya, Mas? Paham semuanya? Kita lewat lagi gitu. Dipelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan apa? Turun ketenangan. Kalau Mas, saya tanya sekarang, Mas belajar ini sekarang kondisi ini tenang enggak? Hah? Tenang ya? Tenang semua kan? Coba Mas duduk di mall deh, tenangan mana? Ya. Jauh, atau di pasar-pasar, ya tenang. Tapi kalau di pengajian, di taklim, pasti tenang. Kenapa? Allah turunkan sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah cucurkan kasih yang Allah rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, ada malaikat khusus untuk mencari majlis zikir. Kita nggak lihat malaikat, tapi kita diberitakan Rasulullah SAW ada khusus malaikat mencari apa? Halaqatul zikir. Sampai malaikat itu dapat, dia akan menaungi sampai ke langit. Ini semua berita gaib yang kita imani. Kemudian apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah sebut-sebut si fulan itu lagi belajar Al-Qur'an ya. Di sisi malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang walaupun dia anak Nabi, dia cucu Nabi, dekat sama Nabi, tapi nggak beramal, kata Nabi apa? Tidak ada arti nasab sedikit pun. Alias nasab kita nggak bisa membeli pahala, membeli ganjaran, nggak bisa. Kalau sekarang kan orang kan berbangga-bangga. Nasabnya apa? Aku turunan Rasulullah, tapi nggak beramal, malah kebalikannya, nggak berlaku. Ini di Sahih Muslim. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada putri tercinta beliau, Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali. Wahai Fatimah, minta ke abah kamu. Mau harta, sesuatu, minta ke abah, ke bapak, minta ke bahasa kita. La uqni anki minallahi syai'an. Demi Allah dari kiamat aku enggak bisa tolong kamu. Maksudnya apa? Kalau engkau enggak beramal, engkau mau jaga kebaikan, walaupun aku ayah kamu, seorang nabi dan rasul, pemimpin para nabi dan rasul, aku enggak bisa tolong kamu, enggak bisa. Bayangkan coba. Artinya apa? Kamu beramal, itu pesan Nabi. Kamu amalkan, kamu kerjakan dalam Islam kebaikan. Subhanallah. Itu Rasulullah lo ngomong sama anaknya langsung. Tulen itu. Ya. Langsung. Artinya kalau kamu nggak ada amal, sekalipun aku nih ayah kamu, ya, seorang pemimpin manusia dunia akhirat, tapi aku nggak bisa nolong. Lihat motivasi yang besar. Demikian Nabi bersabda di tempat yang lain,
Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau anakku ini, putriku tercinta ini, terbukti mencuri telah sampai nisabnya 1/4 dinar, potong tangannya, walaupun dia anak aku. Lihat. Rasulullah SAW, qudwah hasanah. Tidak membedakan matanya, tidak. Salah anaknya, tegakkan hukum. Anaknya beramal, nggak bisa nolong. Kalau sekarang orang berbangga, apa yang mau dibanggain? Apalagi amal ternyata apa? Menselisihi petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan melawan, bahkan mengajak manusia nyembah kubur, nyembah dirinya. Bahkan sebagian ada yang menjual surga, ada di tangannya. Yang mau surga, ya 200 juta, 200 juta. 200 juta. Saya mau surga 200 juta, enak sekali. Orang miskin udahlah nggak dapat apa-apa. Iya. Orang kaya lagi yang dapat 200 juta mah kecil ya bagi orang kaya kan. Iya, 200 juta surga loh, 200 juta enak sekali, kontan langsung surga. Itu kan mau barokah, saya mau barokah. Ayo sini depan, ayo. La haula wala quwata illa billah. Yang paling aneh lagi, orang itu sama orang majnun, sama orang gila mengambil barokahnya. Ya, cium tangannya, cium kakinya. Pandi orang gila, alias orang stres, orang yang akalnya bermasalah. Ta inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bahayanya. Makanya memahami agama harus benar, siapa orangnya, harus lurus manhajnya, akidahnya. Supaya apa? Supaya kita dapat yang benar. Sekarang Mas saya tanya deh, kau cari barang asal-asalan atau enggak? Ya pastilah minimal branded ya enggak. Kualitasnya kualitas internasional atau yang lain, itu wajar manusia. Mau cari apa? Kualitas. Ada yang KW-KW Mas, sekali pakai copot, ya enggak mau orang. Sifat manusia mau cari yang terbaik pasti dong. Nah kenapa dalam agama enggak cari seperti itu? Padahal untuk agama kan terus ya abadi. Iya. Ya teman-teman coba baca satu ayat ya, nggak apa-apa. Yuk. Kemarin terakhir surat apa? Masih Al-Baqarah. Ayat 2. Siapa sekarang yang baca? Yang belum dapat bacaan baca ya. Ya, yang belum baca siapa? Nah, nggak apa-apa. Kalau Mas mau baca Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Cukup. Wa'allama Adam. Allama itu inilah ta'lim dari kalimat allama. Allama yu'allimu ta'lim. Allah membuat ta'lim untuk Adam. Subhanallah. Tentang apa? Al-asma, seluruh nama-nama di alam semesta ini. Ini pohon apa namanya? Nabi Adam tahu. Ini jenis batu apa nih? Nabi Adam tahu. Ini jenis kayu apa nih? Nabi Adam tahu. Besi apa? Tahu semuanya. Dikasih tahu sama-sama Allah semuanya nama-nama. Bayangin coba, kalau orang tanya, ikut kuis, apa ini? Jawab semuanya. Subhanallah, semuanya tahu. Berbagai macam bahasa, nama tahu semuanya. Al-asma, kata para ulama tafsir, nama-nama hewan, nama-nama gunung, lembah, semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Seperti yang saya katakan kemarin, para malaikat itu bertanya sama Allah, kenapa ya Allah engkau ciptakan makhluk yang dia memiliki hawa nafsu, punya keinginan, nanti dia akan menumpahkan darah di muka bumi, kemudian dia akan buat kerusakan. Di sini malaikat bukan menyanggah bahwa Allah akan ciptakan Adam khalifah, bukan. Tapi para malaikat ingin meminta apa hikmah di balik itu ya Allah. Paham? Padahal kami bertasbih, itu sifat malaikat. Kalau diperintah sama Allah bertasbih sepanjang hayatnya. Ya, kalau diperintah sama Allah untuk sujud sepanjang hayatnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih kepada Engkau. Kami senantiasa mensucikan Engkau. Kenapa Engkau ciptakan makhluk yang punya domain untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Itu benar nggak terjadi? Benar nggak? Benar, berita tiap hari banyak. Tapi apakah semua manusia begitu? Enggak. Ada yang baiknya, ada yang taatnya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam,
tentang semua nama-nama di Jagarayat ini. Bintang ini apa namanya? Wah, semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada para malaikat. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, ini apa namanya? Ini apa namanya? Malaikat nggak usah jawab. Malaikat apa? Diam. Itu sifat kita. Kalau nggak tahu, diam, jangan jawab. Mau di media sosial kan, sekarang kan banyak kan para ulama di media sosial. Apalagi ada AI. AI tolong dong. Apa ini? Langsung keluar. Lebih puitis lagi, wah keluar lagi. Oh, sekarang subhanallah. GPT, tolong dong aku. Mau keluar semuanya. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar ya. Allah mudahkan, tapi ada berbuat kerusakan yang buat kebaikan. Orang sekarang gampang kan dengan itu aja. Jadi ulama dia langsung. Semua bisa dijawab perantara AI itu. Ya. Subhanallah, para malaikat nggak tahu. Waktu ditanya apa ini nggak tahu. Lihat kata malaikat apa setelahnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami nggak tahu ya Allah. Kalau tidak engkau ajari. Kalau engkau tidak buat taklim, kami nggak tahu. Makanya pentingnya taklim. Nah, kalau ada taklim pemisahan, registrasi 12 juta. Registrasi orang miskinnya nggak dapat ilmu. Hanya orang kaya yang kaya dapat ilmu. Belum tentu dia amalin. Ya. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barulah Allah perintahkan. Kabarin sebenarnya kisahnya, insyaallah kita jelaskan. Baru malaikat tahu. Nah, ini salah satu apa? Hikmah di balik penciptaan Adam. Dan di sini kata para ulama, Allah unggulkan manusia ya dengan ilmu. Maka berilmulah kita. Belajar jadi orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan berilmu berapa derajat dibanding orang beriman tidak berilmu. Jangan sampai mesal, jangan sampai nyesal kalau nggak punya ilmu. Kita kurang apa nih? Segera dikejar yang kurangnya. Kita tahu nih kita kurang nih, banyak kurang apa? Kejar. Jangan nyesal nanti. Nggak dapat apa-apa. Kata Imam Syafi'i apa? Menangis-nangis di awal belajar. Nanti insya Allah besok ketawa. Jangan ketawa-ketawa, belakangnya nangis. Pilih mana? Nangis di depan atau di belakang? Kalau pepatah mengatakan apa? Berakit-rakit. Berakit-rakit dahulu. Kemudian apa? Berenang-renang, kemudian berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Antum udah senang belum? Hah? Udah senang semua belum? Sedang menuju ya. Senang ya insya Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi ta'lim, belajar. Kalau antum nggak belajar, nyesel pasti dunia akhirat. Nyesel. Antum bersyukur loh punya atasan yang ngasih fasilitas belajar gini. Syukur itu. Nikmat yang banyak. Ya, yang ada antum di pressure, ditekan, selesai target, nggak bisa langsung di penalti. Ya, antum bersyukur lah punya teman ya, rekan kerja atasan yang ngasih fasilitas ini. Dan ini semua nikmat dari Allah. Ya, saya juga bersyukur ketemu antum bisa berbagi ilmu. Ya, berbagi. Ingat, ilmu itu diamalkan, bukan jadi apa status, bukan jadikan sebagai apa khazanah, knowledge, pengetahuan semata, bukan. Untuk diamalkan. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman plus amal soleh. Iman plus amal soleh. Ya nggak mungkin orang beriman tanpa amal soleh. Kayak antum beriman, aku beriman ya Allah tapi aku nggak sholat. Sholat amal soleh bukan? Amal soleh sholat. Ya nggak mungkin kan? Cuma ngaku iman tapi nggak sholat, mungkin nggak? Ya nggak cocok. Imannya di lisan. Ya. Nah kita amalkan tuh. Silakan ada bertanya nggak? Paham nggak ini? Siapa dulu? Siapa yang paling tua nih? Ya kanan lu, kanan. Di kanan. Ya. Ini Ustaz. Ya. Kita kan mau belajar agama kan harus dilihat dari sisi mana dia keluarganya, terus di lingkungannya gimana, terus gurunya siapa gitu-gitu kan ya Ustaz. Iya. Nah, bagi orang awam kan kita maksudnya gini, apakah
dengan kita bisa bahasa Arab itu sudah membantu kita memahami sedikit Al-Quran. Kan ada juga yang orang cuma tahu bisa baca, terus tahu tafsirnya, misalkan tafsir dari A, dari B, dari C. Nah, bagaimana kita biar lebih paham lagi gitu, maksudnya tuh apa? Iya, gitu, ngerti. Gitu. Baik, oke, bagus soalnya tuh. Apakah mesti dia bisa baca Quran, bisa ngerti bahasa Arab? Tentu dong. Nah, iya. Kayak saya nih, Ustaz, ke dalam Ustaz perbaiki yang salah. Oh, makin salah. Pencet apa saya nggak tahu. Sama dibalik, Mas, gantiin saya ya. Udah, tafsirnya kemana-mana itu. Ya, paham ya? Itu modal dasar bahasa Arab. Tetapi dia bukan segala-galanya. Mana buktinya? Nabi Muhammad berhadapan sama orang Arab atau orang Indonesia saat itu? Orang Arab. Bukan. Artinya mad'u pertama kali yang beliau hadapi siapa? Orang Arab yang ngerti bahasa beliau. Ada yang nerima, ada yang tidak. Apakah semua orang Arab sekarang paham alim? Tidak, tentu jawabannya. Akan timbul kealiman setelah dia belajar. Dan belajar melalui disiplin ilmu. Di antaranya pembukanya adalah kuncinya bahasa Arab dulu. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Artinya mustahil tuh orang alim tanpa ngerti bahasa Arab. Mustahil. Makanya kok ada orang gila dicium tangannya kakinya. Ngomong aja ngawur. Ya, yang orang Arab sendiri aja nggak kita cium tangan kakinya. Dan itu nggak boleh cium kaki. Ya, artinya nggak boleh cium atau kita minta ilmunya nggak boleh. Apalagi ya orang yang majnun, orang gila. Ya, kita ambil ilmu, meminta ilmu dari orang Arab skala umum nggak dibenarkan. Tapi apa Allah katakan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu, para ulama. Dia pelajari dulu bahasa Arab dengan berbagai macam ilmu balaghah, ilmu adab yang hubungan dengan bahasa, tentang grammar bahasa Arab, supaya apa? Dia mengerti apa yang Allah inginkan dari bahasa tersebut. Paham? Yang utama. Setelah itu dia masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Kalau Al-Quran yang paling mudah misalnya ada tajwidnya, ada usul tafsirnya, ada tafsirnya dengan berbagai macam tafsir. Nanti masuk dengan fikih, dengan usul fikihnya, berbagai macam ilmunya. Ada hadis dengan mustalahnya agar dia mengerti. Jadi jenjangnya panjang sekali. Setelah dia melewati semua disiplin ilmu dalam Islam, baru dia bisa mulai mengajar. Supaya apa? Tidak terjadi kesalahan dan gak keluar melenceng dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Mana para ulama kita? Pertama kali kalangan sahabat. Makanya wajib kita berpaham dengan pemahaman para sahabat. Mana dalilnya? Nah, ini setiap kali belajar nih penting. Harus melakukan dalil, argumen dari Al-Quran atau hadis. Tapi harus tepat, didukung penjelasan para ulama. Seperti Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Pernah dengar nama muhajirin enggak? Sahabat-sahabat muhajirin. Dia orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor siapa? Penolong. Kenapa orang muhajirin? Mas, semua saudaranya di Mekah, hartanya ditinggalin, otomatis apa? Secara ekonomi bangkrut, ditolonglah sama orang Ansor, penolong. Allah katakan apa? Orang-orang pertama dari kalangan muhajirin Ansor. Ya, Allah ridho sama mereka. Ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang ngikuti mereka. Siapa pertama kali orang yang ikuti muhajirin ansar? Siapa? Setelah Nabi meninggal siapa? Para tabi'in. Itu dikenal seperti Al-Imam ya Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah, dan para ulama yang selevel dengan beliau atau di bawahnya. Diikuti perjalanannya, bukan perjalanan apa? Pola hidupnya, tapi keberagamaannya. Cara memahami Al-Quran, cara mengamali hadis, cara membaca Al-Quran, cara bagaimana mewujudkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Biar nggak salah praktek. Banyak nggak orang salah praktek? Banyak. Itu bom bunuh diri, ini namakan apa itu?
Mati syahid dan Jihad. Allahu Akbar. Push. Yang dibunuh siapa? Siapa yang dibunuh sama dia? Kafir muahad. Para turis misalnya. Atau ada juga orang Islamnya enggak? Ada. Nih, ada orang kafir lewat. Turis, bule. Enggak pakai baju misalnya. Boleh kita bunuh enggak? Enggak boleh, Mas. Dosanya dia bukan tanggungan kita. Selama dia masuk ke negeri Islam, tidak melakukan kerusakan, tidak bawa narkoba, tidak bawa sabu-sabu dan lainnya, tidak terbukti bersalah secara hukum dalam artian dia melanggar dan merusak manusia. Kalau dia merusak, diserahkan kepada yang berwenang. Nggak boleh kita bunuh dia. Tangan kita ada yang kafir nggak ada. Kafir nih boleh dibunuh, dirampas hartanya. Mas itu nggak boleh. Itu kafir mu'ahad namanya. Kafir yang datang dengan perjanjian. Ya. Kafir yang datang dengan perjanjian. Dia datang masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian. Zaman sekarang nggak apa? Ada visa. Visa itu apa namanya? Berarti kan dia apa? Dijaga itu. Jangan dibunuh. Nah, menurut pandangan orang-orang jihad seperti itu, ini udah buat kerusakan, joget-joget di Bali segala macam. Itu bukan urusan kita itu. Ya. Karena kita nggak menyetujui-nya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'a minkumul munkara falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kalau dia bisa punya kekuatan power, rubah dengan kekuatannya. Misalnya nih, Mas nih, kayak Mas Ari. Punya teman-teman yang salah misalnya. Teman-teman itu lagi dengerin musik misalnya. Aduh, aku ketahuan. Mas ngasih inget, gak boleh musik. Musik itu haram hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rubah nanti orang-orang pecinta musik di akhir zaman ya. Jadi kerak dan babi. Ya. Jadi kerak dan babi. Di saat dia sedang menikmati musik atau bermusik, Allah kutuk jadi kerak dan babi. Sebagaimana Allah pernah mengutuk orang terdahulu, ada enggak? Nanti akan ada ayatnya. Orang Yahudi. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nanti ada kan ayatnya. Sungguh engkau telah mengetahui ya. Hai orang-orang Yahudi kalian, tentang kelompok kalian, golongan kalian yang melanggar hari apa? Hari Sabtu. Orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Nabi Musa udah ingetin jangan cari ikan hari Sabtu, walaupun ikannya tuh deket-deket di pinggiran pantai, pakai tangan dapat, tapi itu dilarang. Apa nih tipu daya orang Yahudi? Dia pasang kail di Jumat sore. Kemudian dia buat kawah-kawah dilubangi supaya nanti kan kalau surut ikannya kan kena di situ. Di hari Jumat sore. Ya, nanti dia ngambilnya pas malam Ahad. Kata dia aku nggak ngambil hari Sabtu kok, kata dia. Tapi pasang kailnya hari Jumat. Terus diingetin. Dalam kondisi asik mereka menikmati dosa maksiatnya, Allah rubah jadi kera dan babi. Dan nanti di akhir zaman pun ada orang yang Allah kutuk jadi kera dan babi. Nauzubillah. Pemain apa? Musik. Ya. Sahih hadisnya itu. Ya. Allah rubah. Ya. Jadi kera dan babi. Bahkan Nabi Muhammad telah beritahukan ada orang di akhir zaman ditelan bumi, ada nggak? Ada kita saksikan nggak sekarang live? Pernah nggak kita saksikan? Yang satu kampung tanahnya bergerak. Ada nggak? Berapa tahun yang lalu? Di tempat perjudian. Pernah lihat nggak yang di-upload di Facebook orang kafir itu kalau nggak salah? Bumi bergerak dari sana, tenggelam, hilang semua mereka satu kampung itu. Ditelan bumi. Nabi telah beritahukan, jadi hati-hati. Itu saya katakan tadi, jangan pernah ya di hati kita, nauzubillah min dzalik, ada sedikit ingin meremehkan syariat, jangan. Bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang meremehkan, saya nggak bisa Rasul mengangkat tangan kanan, akhirnya tangan dia. Tangan kanan nggak bisa, tangan kiri, akhirnya tangan kanan dia stroke, lumpuh. Sama dari aku mau bisa jamin tanganku di mana tidur, masuk ke duburnya. Jadi kalau kita tahu itu haram, jangan kita kerjain. Pasti kan merusak. Kalau nggak percaya ya, nih kalau nggak percaya surupai, yuk, Mas nanti surupai, tapi jangan mampir ya. Atau lewatin luar. Kafe-kafe remang-remang itu yang diputar murotal atau musik. Amma yatasalun, alif lam mim, dzalika, ada nggak murotal?
di setel di kafe-kafe remang-remang ada nggak? Kabur semuanya, dia panas. Tapi yang di setel pasti apa? Nostalgia musik kan? Karena apa? Musik itu apa? Ruqyatuz zina. Mantra-mantarnya zina. Orang akan apa? Fly. Ingat masa-masa maksiatnya. Makanya diputar musik. Nggak murotal, cuma murotal. Langsung sujud semuanya, taubat semuanya, tutup kafenya langsung. Tapi diputar pasti musik. Ya, jadi jangan rugi antum kalau dengan musik. Satu, sudah kuping kita sakit, kita berdosa banyak, hati kita keras. Dan na'udzubillah, kalau Allah bisa langsung dikutuk jadi kera, bisa aja jadi babi. Sebagaimana hadis tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita udah ngerti, jangan pernah berani deh. Gini aja deh, kalau kita kasih contoh ya. Mas naik kendaraan nih, lampu merah, Mas disuruh apa? Terus atau berhenti? Pernah nggak aku mau coba sekali lurus aja? Pernah nggak di jalan yang deras? Udah deh, siap-siap aja deh. Itu contoh kecil. Artinya Allah udah ngasih rambu, jangan. Ya, kalau ingat kan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang sering dan terang-terangan melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW. Hati-hati sekali kata Allah. Hati-hati, waspada orang itu. Untuk apa? Tertimpa pertama kali hatinya. Hatinya apa? Tersesat. Suka yang maksiat, condong kepada maksiat. Nah, kalau hati sudah terkontaminasi, pasti badannya apa? Ngomong aja celotehan yang salah. Ya, nama-nama hewan disebutin. Ya, pasti tuh. Sedikit hewan keluar. Ada yang B2, B1. Nggak lepas dari itu zikir pagi petangnya. Ya itu karena hatinya udah rusak, udah nggak kebina lagi. Karena apa? Dari penyebab tadi dosa tadi. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Itu dampak dari maksiat tuh. Ya. Kemudian dia akan tertimpa azab yang pedih, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siksa yang paling berat hatinya dulu rusak. Kalau hati udah rusak, Mas lihat deh. Paling susah kan ngurus orang kalau hatinya udah nggak bener. Mau nasihat, mau segala macam nggak pengaruh. Nah itu, nauzubillah. Tusibahum fitnatun, tertimpa fitnah hatinya. Kata Imam Muhammad, engkau tahu nggak apa itu fitnah di situ? Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Alias hatinya tersesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tak kala dia menyimpang dari petunjuk Allah, Allah menyimpangkan dia. Jadi jangan main-main sama syariat. Ya. Yes.